Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpah atas hidupmu. Pagi hari ini kita bersama Embun Pagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih oleh karena kasih kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami dapat kembali menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan kami juga menyambut berkat baru yang saat ini Tuhan sediakan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami ingin merenungkan sekiranya Tuhan yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 23 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara pernah menjumpai seseorang yang sikapnya dia mau diutamakan dan dihormati, namun dalam sikapnya ia tidak bisa menghargai orang lain. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid sebuah nasihat supaya mereka mau untuk merendahkan diri mereka. Sebab setiap orang yang mau untuk merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan orang lain, maka mereka akan dihargai oleh orang lain. Mereka akan dihormati, bahkan mereka menjadi orang yang dicintai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini selain juga diberikan kepada para murid, juga menjadi teguran bagi para ahli Taurat dan juga orang Farisi, supaya mereka tidak bersifat munafik. Mereka meletakkan diri mereka terlalu tinggi untuk dihargai dan dihormati, tetapi dalam sisi yang lain mereka bersikap tidak mau untuk menghargai orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat membenci setiap orang yang tidak bisa hidup merendahkan hati dan juga menghargai orang lain. Tuhan sangat membenci orang yang hidup dengan kesombongannya. Sebab orang yang hidup dengan kesombongannya, maka mereka akan jatuh ke dalam dosa, sebagaimana juga yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seorang raja Yehuda yang bernama Rehabeam. Dia adalah seorang raja yang penuh dengan kesombongan, sehingga ia meninggalkan Tuhan dan meninggalkan hukum-hukumnya, sehingga ia memerintah dengan kekuatannya. Oleh karena itulah Allah berencana untuk menghancurkan Rehabeam dengan mengirim Sisak, raja Mesir, untuk menyerang Yerusalem. Namun saudara, ketika Tuhan melihat bahwa Rehabeam mau untuk hidup merendahkan diri di hadapan Allah, maka ia mengutus yakni Nabi Semaya supaya menyampaikan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan mereka. Tuhan akan meluputkan mereka dari kehangatan murkanya. Sebab Tuhan melihat dia mau hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, jadi mau berbalik dan mau untuk mengakui otoritas Tuhan di dalam kehidupannya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah sikap bagaimana kita mengakui otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Sikap merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan manusia juga merupakan bagian dari bagaimana kita menghormati mereka dan mengasihi mereka. Sikap merendahkan diri dan merendahkan hati merupakan bagian yang telah diberikan kepada kita melalui keteladanan, yakni Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Ia telah meninggalkan tahtanya dan menjadi manusia yang menderita sebagai seorang hamba untuk menebus kita sekalian. Saudaraku, marilah melalui kebenaran ini kita belajar untuk merendahkan hati dan merendahkan diri, meneladani dari kehidupan Tuhan Yesus. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami sudah belajar, diingatkan untuk kami harus memiliki sikap rendah hati dan rendah diri di hadapan Tuhan dan sesama. Sebab setiap orang yang mau merendahkan dirinya, maka mereka akan ditinggikan. Tapi barang siapa yang meninggikan dirinya, maka mereka akan direndahkan. Sebab Tuhan sangat membenci setiap kesombongan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami dapat hidup merendahkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.